Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini saya akan mengupload lagi dengan Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberikan pesan Tuhan dan juga penglihatannya di tahun sekarang ini. Dan dia memperingatkan kita bahwa bulan Maret ini awal dari badai ekonomi. Dan puncaknya itu nyampe Juni dan juga bulan Juli. Dan ini berakhir sampai 2026. Karena badai ekonomi ini disebabkan oleh kebijakan Trump ya. Pada Tony sudah bilang di video-video baik sebelumnya. Dan langsung saja sebelum kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony, izinkan saya untuk membacakan satu ulangan firman Tuhan. Firmannya ada di Bilangan 21 ayat 8 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Tiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Di mana tiada bangunlah pengharapan kepada Allah tanpa melupakan semua berkat yang telah Dia berikan." Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan langsung saja kita saksikan videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Gimana Thomas? Ada di Haleluya. mobil Thomas. Oh, di mobil saya ada di lobi, Pak. Iya, Pak. Dari Semarang. Dari Semarang. Mau kemana, Pak? Pulang Solo atau? Iya, santai-santai Thomas. Oke, Pak Daud. Boleh pimpin doa, Pak Daud? Yuk kita doa ya Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati Amin. Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Amin. Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Ada mau sampaikan, Pak Daud? Thomas? Ya. Resesi yang sebenarnya akan dimulai awali di bulan Maret. Kamar ini, Pak ya. Seperti sebentar lagi, Pak Daud ya. Dan nanti kita akan terasa lumayan berat itu di bulan 6. Bulan 6. 7, bulan 8, bulan 9. Sampai Ya. akhir tahun. Berarti bulan Maret ini baru permulaan saja, Pak Daud ya. In the beginning. Yes. Dan semua investor wait and see, melihat dan memandang. Ya, berarti semua investor hanya bisa menunggu dan wait and see ya, Pak Daud ya. Yes. Ya. Dan posisi sekarang ini semua dalam kondisi melihat apa langkah-langkah presiden dan program presiden. Ya, jadi para investor ini lagi melihat kebijakan presiden kita apakah menguntungkan dan ada peluang bisnisnya, Pak Daud ya. Karena akan terjadi namanya reshuffle. Dan kemarin sudah ada dengan isu reshuffle. Sudah terjadi kan, Pak Daud? Belum ya? Reshuffle sudah, tapi nanti ada reshuffle berikutnya. Waduh. Ya. Karena jadi kan ada namanya masa transisi. Betul. Jadi presiden harus menjamin keamanan, Pak Daud ya. Saat ini presiden yang namanya test water cek ombak. Test water cek ombak. Oh. Jadi melihat gejolak yang ada. Nah, jadi saat ini ibaratnya operasi intelijen untuk keamanan negara ini benar-benar dimatangkan. Yes, Pak Daud. Dan makanya kayak seperti BSNR yang Badan Sandi Negara. Setelah itu nanti kalau saya perhatikan nanti kan ada pergantian untuk pucuk-pucuk pimpinan. Ada pergantian pucuk-pucuk kepimpinan yang penting, Pak Daud ya. Iya, tahun ini ya. Iya. Untuk melihat apa yang sudah dilakukan selama masa transisi ini. Yes. Nah, untuk makan gratis bergizi ini yang sudah siap untuk melakukan hanyalah militer. Militer, karena Pak Daud militer ya. itu adalah organisasi instansi kesatuan yang sudah terorganisir dengan rapi, sistematik, dan yang strukturnya jelas dan siap. Satu jalur komando dengan presiden. Yes. Karena TNI adalah tulang punggung negara. Betul, Pak Daud. Nah, untuk menghindari namanya sabotase. Oh ya.
Jadi dan militer biasa melayani, menangani yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat massal. Ya, Jadi menurut saya yang untuk melakukan makan gizi gratis ini harus tetap militer. tetap militer Pak Daud ya, nggak bisa lain Pak Daud ya. Kalau yang sipil, nah jadi militer tetap mengawasi, sipil juga dilibatkan bekerja. Jadi Betul. kombinasi, Koordinasi Pak Daud ya. kombinasi antara sipil dan militer. Tetapi Siap. tetap militer harus terlibat penuh sampai 70%. Ya, Karena yang sudah terstruktur, rapi, dan supaya jalur itu jelas. betul. Nah, dan untuk ketahanan pangan, ini nanti akan dilakukan yang namanya itu eh, Presiden akan galakkan pertanian. Pertanian. Dan saya percaya militer tetap akan dikerahkan untuk membantu ketahanan pangan ini. Karena disiplin dan organisasi terstruktur dan sistematik dan satu jalur komando. Siap. Bagaimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa memberkati. Hah? Gimana, Luar biasa. Thomas? Luar biasa Pak. Hah? Jadi saat ini pertanian di Indonesia sangat menopang untuk masyarakat bisa tetap eksis di tengah resesi ya Pak Daud ya. Iya. Dan resesi ini akan masuk lebih berat di bulan 6, bulan 7. Kuartal pertama, kuartal kedua. Nah, ini akan menentukan arahnya menuju resesinya, bertahannya ketahanan tes ombak cek waternya gimana. Ya, betul Pak Daud. Tapi resesi ini yang tidak terasa justru yang tinggal di desa-desa. Karena apa? Eh, kanan kiri ada tanaman dan pohon-pohon, tidak ada masalah. Gitu. Dan tidak banyak mall, sehingga tidak punya banyak keinginan Pak Daud ya. Tidak banyak keinginan. Iya, Bagaimana Thomas? luar biasa Pak Daud. Itu pandangan saya Thomas. Betul, itu pandangan Pak Daud yang luar biasa. Mau tanya apa lagi Thomas? Jadi Ya, secara terus ekonomi kita mm-mm, akan agak berat nanti di bulan Maret menuju bulan bulan 6. bulan 6, 7, 8, 9. Ya, betul Pak Daud. Gimana pandangan saya Luar Thomas? biasa Pak Daud. Jadi bulan 3 ini adalah persiapan masuk di mana resesi mulai terjadi Pak Daud ya. Yes, Ya, resesi mulai terjadi. jadi Tapi kita yang harus jelas sungguh-sungguh satu. berdoa. Nah, pertama berdoa, kedua betul-betul kencangkan ikat pinggang. Jadi kita hanya keluar uang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Dan orang-orang yang tinggal di pinggiran itu yang lebih bertahan karena tidak ada kemauan lebih lebih ke mall, ke supermarket Dan dan yang hidup. ketiga, ada Mm, lagi yang ketiga, Thomas. ya Pak Daud. Dalam kondisi seperti ini, yaitu kita bersyukur dan Bersyukur, bertahan berdoa hidup apa adanya. apa adanya, tidak usah utang bank ya Pak Daud. Ini yang utang bank pusing, Thomas. Pusing, es kopior. Jadi ini adalah seleksi alam terjadi, Thomas. Sesi alam Pak Daud ya. Tapi gimana Pak, Indonesia Hmm. untuk stok beras, gula gimana Pak? Pokoknya, Thomas, tenang aja, percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Tuhan menjaga, memberkati dan melindungi. Amin. Oke Pak Daud. Ada lagi Pak Daud? Nah, saya rasa cukup, Thomas. Oke, Ini kita langsung saya tanya di Pak mobil, Daud ya. mobil ini, Thomas, kurang konsentrasi. Jadi nanti kita lanjutkan Senin aja. Nanti kita akan doa. Oh gitu Pak Daud ya. Oke. Oke Pak Daud, Tuhan berkati. Ya, saudara saya minta waktu dulu untuk saya pindah. Untuk saya pindah dulu ke tempat lokasi biasa saya live sebentar saja. Mungkin Abraham bisa uh, angkat penyembahan dulu sebentar saja. Karena saya di jalan begini dalam kondisi yang tidak nyaman. Ada Abraham?
Cek, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mendengar suara saya? Jelas? Sebentar. Oke, haleluya, puji Tuhan. Jelas ya? Bapak Saudara, baru-baru ini Gembala kita Pastor Thomas mengeluarkan sebuah lagu baru yang berjudul Di Saat Tak Setia Tuhan Tetap Setia. Sebentar lagi Bapak Saudara akan dapat menyaksikan video fullnya di YouTube Bapak Saudara. Kiranya lagu ini boleh jadi berkat buat setiap kita, amin. Yang sudah tahu lagunya Bapak Saudara, nanti kita boleh nyembah Tuhan sama-sama dengan lagu ini. Haleluya. Setia dalam perkataan, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Janjimu murni melebihi emas dan perak, kesetiaanmu sungguh terbukti. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Sama ulangi pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhanku setia dalam perkataan, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Janji-Mu murni melebihi emas dan perak, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Sama-sama naikkan. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap
melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Dia tetap mengenjamah, Dia tetap mengurapi kehidupanmu, menyertai hidupmu. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh sempurna. Dia sempurna. Yesus sempurna. Dia tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami percaya siap kami yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara ya. Saya mau melanjutkan bahwa hari-hari ini ke depan firman Tuhan sebagai kebenaran dan sebagai penuntun langkah kehidupan kita sudah memastikan bahwa akan makin berat. Makin berat dalam arti akan mengkhawatirkan, menakutkan dan berbagai macam. Karena dunia sudah tidak lagi bisa menjanjikan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan orang-orang yang percayakan Tuhan masuk dalam badai itu. Tapi Tuhan akan menunjukkan perbedaan. Orang yang takut akan Tuhan dipelihara sampai kedatangan Tuhan atau sampai ujung usianya tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Sekali lagi saya mau tegaskan buat saudara semua. Apapun prediksi ekonomi dunia, saya percaya akan terjadi. Mau resesi, krisis moneter dan kejahatan meningkat, bahkan berbagai macam hal yang menakutkan pasti terjadi. Tetapi Allah kita juga akan memberikan kita batra. Sebelum bumi mau dihancurkan oleh Tuhan perintahkan Nuh. Kalau kita buka dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, apa bisa buka ayat firman Tuhan di sini? Ada? Bisa? Sebentar saudara ya. Saya tadi sangat merespon apa yang kata Pastor Dotoni, akan dimulai start begini, akan dimulai start bagaimana krisis moneter, resesi akan terjadi. Ya. Kalau sampai resesi terjadi artinya akan banyak kelaparan, banyak PHK. PHK terjadi pasti akan berhubungan langsung dengan kelaparan, kesusahan kehidupan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Oh haleluya. Sudah Abraham? Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, dikatakan bahwa di zamannya Nuh
penuh kejahatan. Kalau Anda perhatikan dalam kitab Kejadian 6 di ayat yang ke berapa itu, yang bumi sudah rusak, ayat yang ke 4 atau yang ke 6 ya. Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sekarang manusia akan diganti oleh robot. Manusia akan diganti dengan sesuatu ciptaan manusia. Dan robot semakin ke depan semakin serupa dengan manusia. Sehingga saudara, penghematan dunia terjadi kalau manusia digantikan oleh robot. Kenapa? Karena robot bisa kerja lebih kuat daripada manusia. Kedua, robot bisa seperti manusia. Bahkan ada negara yang berhasil memproduksi sperma dan ovum, sehingga robot bisa membuat rahim sehingga bisa hamil. Nah, artinya kejahatan sudah makin, manusia akan menjadi seperti Tuhan. Itu modus tujuan iblis, betul? Ya kan? Bahkan kalau robot rusak pun bisa segera diperbaiki. Tapi kalau manusia kalau sedang nggak mood, manusia sedang nyebelin, butuh waktu kan? Betul? Kalau robot enggak diperbaiki cepat langsung bisa kerja lagi. Kalau manusia coba, apalagi maaf nih sudah nggak punya iman, nggak dewasa rohani, coba itu reparasinya lama. Halo, halo, lama kan reparasinya? Apakah suruh nurut? Aduh, boro-boro nurut, sudah bodoh, nggak mau nurut, nggak ada hasil, hidup lagi. Kalau robot bisa disetting, diatur seperti apa yang pembuatnya mau, betul? Manusia diciptakan bukan seperti robot, tapi manusia diciptakan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Makanya peristiwa Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk melakukan rencananya. Manusia untuk melakukan rencananya, untuk membesarkan dunia dengan cara menciptakan robot. Karena robot didesain seperti ketaatan sang penciptanya. Makanya secara tidak langsung manusia akan menjadi Tuhan. Sekarang apa yang harus kita persiapkan di hari-hari ini? Di ayat ke-9 dikatakan bahwa jadilah orang yang tidak bercela dalam zamannya. Kita hidup dalam zaman tahun kebobrokan, tahun kerusakan. Jadilah orang yang berbeda. Katakan amin. Amin. Yang kedua, jadilah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya saudara dengan saya, meskipun dunia boleh hancur, kesulitan di mana-mana, tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan pisahkan saya dan saudara. Katakan amin. Yang siap Tuhan pisahkan, yang siap Tuhan pelihara dan Tuhan nyatakan bagi dunia, jelas kemuliaan bagi nama Tuhan terjadi atas hidup kata. Amin. Orang Kristen pun akan mengalami kesusahan. Orang dunia pun mengalami kesusahan. Tapi ada perbedaan bagi Tuhan. Kenapa? Jelas janji Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang siang dan malam yang berharap berseru kepadanya. Kedua, bukti bahwa Allah hidup harus ada bagi orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Katakan, bukti Allah hidup harus terjadi bagi orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Anda boleh tulis sebagai notes, sebagai spotlight, sebagai kata-kata mutiara Anda pada malam hari ini. Bukti Allah itu hidup. Amin. Bukti Allah kita hidup
Allah akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Katakan amin. Yang ketiga, janji firman-Nya harus dikenapi bagi orang-orang yang percaya. Makanya sekarang ini, katakan sekarang ini, saya mau hidup dengan iman tidak main-main. Katakan amin. Ya. Jangan cuma iman di mulut, jangan iman cuma di bibir, tapi iman harus dihidupi dengan langkah-langkah yakin bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Saat ini kalau kamu baru mulai doa, maaf, saya ulangin ya, kalau saat ini kamu baru mulai aktif doa, maaf, kamu tidak akan menikmati hasil doa sekarang. Tapi kalau kamu sudah punya nilai investasi dalam doa, saya tanya, boleh kita saling sharing ya. Saudara kalau nabungnya baru sekarang, apakah saudara langsung menikmati bunga bank? Boleh jawab dengan chat? Kalau saudara baru nanam pohon, nanam benih pohon, biji mangga, biji apokat, apapun, baru kamu tanam sekarang, saya boleh bertanya, apakah hari esok itu benih langsung bertumbuh? Tidak. Jadi kalau sekarang kamu baru rajin berdoa, kamu tergolong orang-orang gadis yang bodoh. Kenapa? Tidak ada nilai investasi dalam doamu, tidak ada nilai kebenaran dalam hidupmu. Yang keempat, jangan pikirkan yang tinggi-tinggi dulu. Jangan pikirkan kamu nanti mau punya apa. Pikirkan saja bahwa hidupmu dipelihara Tuhan. Jangan paksa Tuhan melakukan keinginan dunia, tapi paksa dirimu untuk masuk dalam rencananya. Maka keamanan dan keselamatan akan kau peroleh. Katakan, kamu tanam sekarang belum tentu tumbuh, bisa saja mati kan? Tapi kalau dari tahun lalu, dari minggu lalu kamu sudah menanamkan nilai investasi dalam doa. Sekarang minimal sudah berakar. Ibu-ibu, Mas Bu, Mas Joko, Mas Tony, Ibu Wati, Ibu Susi, Ibu Sister, Brother and Gentleman, Gentlewati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nggak usah berdoa bahwa peperangan nggak akan terjadi. Kita nggak usah berdoa bahwa itu semua resesi nggak akan terjadi. Semua akan terjadi. Yang kita harus berdoa, masih didapatkan iman di bumi enggak? Karena tanpa iman kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Ayo bertumbuh. Ayo jangan jadi orang bego, jangan jadi orang dungu, jangan jadi orang bodoh. Jangan doa tekan-tekin setan, jangan doa tekan-tekin masalah sampai bibir lidahmu, sampai air liurmu habis, nggak akan keluar, nggak akan berhenti persoalan, nggak akan berhenti pencobaan. Yang ada kamu harus percaya, minta kekuatan Tuhan. Katakan yes. Amin. Amin. Haleluya. Minta kekuatan Tuhan. Malam hari ini minta, ayo. Sebelum kita ngobrol, tanya jawab dan berdoa, minta kekuatan Tuhan. Dan Tuhan harus
dibuktikan di tengah-tengah persoalanmu. Dan mata dunia akan melihat keselamatan datangnya daripada Tuhan. Katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, katakan amin. Ya, gembalamu di sana lagi banyak suka khotbah-khotbah yang singkat-singkat. Ya, amin. Halo, yang waras bilang, oh dahsyat engkau Tuhan. Yang agak miring-miring bilang bertobat. Ya, kalau kamu nggak mencintai firman-Nya, aduh ampun dah. Kamu tuh sapi yang dungu. Pokoknya baca aja firman Tuhan, telan aja. Nggak usah banyak negosiasi, nggak usah banyak neko teologi. Makan aja tuh firman. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Walau ku sunah dan tetap yang bisa lanjutkan. Takkan ku goyah sebab Yesus. Amin. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Oke, ini yang jatahnya Pak Daud. Gimana? Mau saya doakan? Atau masih menunggu Pak Daud? Gak apa-apa. Kami hamba Tuhan yang sangat terbuka, sorry ya. Ya. Ya, gimana keputusannya nih? Dan gak malu untuk ditolak sama jemaat. Baik Bapak Ibu, yang tadi masuk namanya di daftar yang didoakan Pak Daud, apakah bersedia didoakan Pastor Thomas? Kalau bersedia ketik di chat, yes. Ya, yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi yang masuk namanya didoakan Pak Daud, apakah bersedia didoakan Pastor Thomas? Ketik di chat, yes. Hari ini pemain keyboard saya gak bisa hadir, macet di jalan. Jadi Abraham, untung nadanya saya udah mulai tepat ya. Jadi Abraham gak pusing-pusing. Ayo, yang pertama. Genesis. Kejadian. Genesis mana Genesis? Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Genesis. Buka unmute-nya Pak. Shalom Pak Thomas. Shalom Pak Genesis, apa yang bisa saya bantu Pak? Oh enggak, saya mau ini aja, mau terima kasih Pak. Dulu Pak Thomas pernah doain saya 4 tahun lalu. Terus yang Pak Thomas nubuatin terjadi. Wow, terjadi ya? Apa Pak nubuatannya Pak waktu itu Pak? Waktu itu 2021 Pak Thomas bilang sekitar 3 tahun lagi katanya ada hidup baru, lembaran baru. Nah, betul tuh Pak, saya keluar negeri. Habis itu juga saya udah punya istri sekarang Pak. Wow, istrinya orang luar negeri Pak, orang lokal atau import? Iya Pak. Istri kamu orang mana? Orang Indonesia atau orang luar? Oh,
sinyalnya. Wow, speechless saya Tuhan. Thank you Tuhan. Wow. Saudara, apa arti nubuatan? Kenapa harus ada nubuatan? Yang mau tahu angkat tangan, yang kepingin tahu atau sekedar ingin tahu angkat tangan. Nubuatan atau marifat ada suatu perkataan Tuhan yang belum terjadi dan akan terjadi seperti diperkatakannya. Nah, kenapa harus ada nubuatan dan marifat? Untuk menguatkan kita, untuk kita percaya bahwa kalau kamu menghidupi itu akan terjadi, kata amin. Ya, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuati di zaman Yesaya, Yeremia, zaman Musa. Sudah diberkatakan akan ada darah dan berbagai macam itu sudah diberkatakan. Nah, itu harus terjadi. Ya, dan nubuat itu memberikan kita kekuatan. Bukan sekedar bukan imajinasi atau kata-kata penguat, tapi benar-benar itu sesuatu dimensi masa depan yang akan terjadi. Makanya nubuatan nggak pernah tentang masa lalu. Kalau iblis bicara tentang masa lalu, tapi kalau Tuhan bicara tentang masa depan. Kata amin. Yang paham katakan yes. Oke, lanjut dulu ya. Ini Pak Kinesis sedang sinyal. Oke, masih ada lagi. Oke. Iya Pak Kinesis. Iya ngasih, terima kasih aja Pak. Saya waktu injek Amerika itu saya ingat Bapak dari video ini, soalnya saya simpen. Sekarang Bapak di mana posisinya? Jakarta apa di Amerika? Lagi di Jakarta Pak, Kelapa Gading Pak. Oh, tapi Bapak pulang ke Amerika? Belum, masih banyak kerjaan di sini, puji Tuhan Pak. Oh, dulu Bapak gak ada kerjaan sama sekali? Iya betul. Sekarang banyak kerjaan? Puji Tuhan. Bapak yang bilang kan hidup baru, lembaran baru. Wow. Nah, ini kan nubuatan ya, marifat. Iya. Harus terjadi. Ya, Betul, harus terjadi. amin, Pak. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Selamat ya Pak. Iya, makasih banyak Pak. Sekarang sudah punya anak berapa Pak? Baru ini perdana Pak. Perdana satu. Keluar. Tahun ini baru mau keluar. Baru mau keluar. Iya Pak. Jadi masih dalam kandungan ibu. Iya Pak Thomas. Betul. Istri orang mana? Istri Manado Pak. Manado, mana istrinya? Oh, mana istrinya? Malam, Pak. Wow. Berarti kamu juga dapat suara Tuhan dong, bahwa Genesis adalah suamimu gitu ya. Dia dapat mimpi katanya. Dapat mimpi apa Pak? Dia tiba-tiba pengen sekolah teologi ya, terus dapat suami yang sekolah teologi ya. Oh, Bapak suka sekolah teologi juga? Iya, tapi cuma belajar aja Pak. Apa-apa, daripada sekolah yang lainnya. Iya, Pak. Terus Bapak di Amerika kerja apa Pak? Kemarin di perusahaan ini Pak, solar panel. Solar. Ini mobil juga baru beli? Iya betul. Ya kan? Baru beli Iya. kan? Dulu nggak punya Iya, mobil kan? dulu waktu didoain belum ada sih Pak, cuman nggak bukan yang ini. Nggak sebagus ini kan? Iya betul. Ini beli cash kan? Iya betul Pak. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Iya, Nominal tahu berapa aja. Pak cashnya Pak? Ya ini bukan mau sombong Pak, tapi buat kesaksian aja 400-an Pak. 400? Camry Pak. Wah, ini kayak Toyota ya Pak ya? Iya Pak. Betul. Innova? Makasih Pak. Camry Pak. Camry, wow Camry lagi coba, dahsyat. Iya. Itu saudara ya, kalau Tuhan pelihara ya dulu Bapak Genesis susah Tuhan pelihara. banget. Iya betul Pak. Pak, waktu Bapak susah banget dapat nubuatan gimana Pak? Pikirannya nih Pak Thomas takabur, Pak Thomas bohong nih, Pak Thomas hanya bikin kata-kata senang atau gimana Pak? Ya saya kosong aja Pak. Kan belum terjadi Pak. Belum terjadi ya? Nanti ingat waktu udah kejadian saya langsung klik gitu. Langsung saya putar videonya. Saya putar terus. Oh, ada Saya videonya terima Pak kasih ya? Tuhan. Saya terima kasih Tuhan Yesus lewat Pak Thomas. Berkat saya dari situ, dari istri. Bapak Gitu, senang banget Bapak yang alami. Saya nangis nih Pak, bahwa Tuhan dahsyat. Iya, saya mesti kesaksian baru-baru ini kesampaian Pak, maaf. Oh gitu ya? Iya, Oke, Pak Thomas. sekarang
Bapak mau sampai apa lagi Pak? Yang Bapak mau sampaikan tentang Udah kebaikan? itu aja Pak Thomas. Kalau Pak Thomas mau Gitu ya. doain lagi juga saya nggak bisa nolak. Akan tahu Mbak, Tuhan akan membuat kamu satu langkah lagi, yaitu kamu harus berhati-hati dan dekat dengan Tuhan. Karena kekuatanmu bukan lagi kekuatan apa yang kepintaran yang kamu tiba-tiba pintar sekarang, tiba-tiba 3 tahun ini kamu pintar dan kamu bisa menganalisa, bahkan kamu bisa banyak hal yang dulu tanganmu seperti tangan sial, sekarang tanganmu tangan berkat. Di mana kamu melangkah ada berkat yang mengalir. Dan Tuhan bilang kamu memang diberi kesempatan punya rumah di Jakarta dan punya rumah di Manado. Karena istrimu juga kepingin kamu nanti masa tua pilihanmu cuma ada 2. Tapi Tuhan akan mengabulkannya sebagian dulu supaya kamu tetap bertahan, tetap bertekun dengan Tuhan. Hamba lepaskan berkat buat Genesis, Pak Genesis dengan istrinya Genesis dengan baik-baik. Kalau Tuhan sudah buka jalan satu, Tuhan akan buka jalan juga buat keluargamu. Percayalah, jangan takut dengan keluargamu, ada dalam pandangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjaga kandunganmu. Tuhan, kandungan ini akan menjadi kandungan yang luar biasa. Oh, beautiful. Oh, luar biasa. Beautiful. Wow. Putih, lebih tinggi sedikit daripada ibunya dan bapaknya. Dan dia akan menjadi anak yang benar-benar memukau banyak orang. Dia punya suara yang bagus, nada-nada yang indah. Bahkan mulai sekarang dia akan bergerak dalam perutmu saat hamba berdoa. Kamu akan terasa nih, kandungan seperti merespon omongan saya. Dan mulai aktif bergerak karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saya tanya Pak, kandungannya dokter bilang laki atau perempuan? Belum ini sih Pak, cuman belum bisa dilihat, cuman dokternya bilang menurut dia kemungkinan perempuan. Beautiful. Kayaknya Bapak bilang beautiful, terus saya kaget. Tapi ya udah, Pak Thomas. Haleluya. Nanti kabarin saya lagi ya Pak ya. Siap Pak Thomas. Oke, God bless you. Siap, makasih banyak Pak Thomas. Dahsyat kau Tuhan. Semua yang terpukau dengan Tuhan bertepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Biarlah program ini menjadi berkat untuk Tuhan dan wacana dan media untuk supaya mata orang-orang melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan ini bukan acara settingan, bukan acara dibuat-buat, dan bukan acara sesat yang dibilang sesat macam-macam. Mohon dipikir kembali. Ya, karena acara ini untuk memuliakan Tuhan semata-mata, bukan acara konten untuk senang-senang ya. Oke, ini Fendi kayaknya nggak ada dari tadi. Pak Bakti ada Fendi Pak? Saya cari nggak ada. Fendi keluar dari jumpa, lanjut aja Pak. Susanti. Lanjut ya, Susanti, Bandung. Silakan Ibu Susanti. Shalom Pastor. Salam Bu Susanti, apa yang bisa saya bantu? Ini Pastor, didoakan untuk suami saya. Dari September 2023 itu beliau mengalami karyawan yang tidak layak, sampai susah untuk mentelak Pastor, sampai bolak-balik ke dokter, baik dokter. Mana suami Ibu? Suami saya dokter. Hah? Masih kerja. Oh, Masih kerja. bentar Bu, Ibu betul dulu. Ya, Pak. Ibu ini rumah kamu ngontrak apa rumah sendiri Bu? Kontrak Pak. Kontrak ya. Baru pindah kontrak ini apa sudah agak lama? Sudah dari ya kelas 5 naik kelas 5 SD sampai sekarang saya sudah ke SMP Pak. Nggak jelas, sorry Ibu, putus-putus. Iya Pak. Coba ulangi Bu. Ibu intinya sudah lama tinggal sini. Saya ngontrak
dari anak sama SD sekitar 3 tahun. 3 tahun. Oke. Oke. Suami ibu siapa namanya? Suami saya Edward Herba. Bisa video call nggak Bu sama suami ibu sekarang? Video call ya. Pakai handphone apa? Handphone yang lain ada nggak? Wow. Syarapa kata karapasi. Kok saya merasakan ada seseorang wanita, dia sedang panggil-panggil nama saya, dan dia sedang susah sekali hatinya. Oh, Tuhan kasih dia penglihatan jelas, pakai baju warna hitam. Wati namanya. Watinya pakai I. Pakai I. Nanti habis ini ya. Ibu, Tuhan dengar. Tuhan ada. Bisa Ibu Susanti? Masih dicoba sama anak saya, Pak. Oke, saya berdoa ya. Bapak berdoa untuk Ibu Susanti, Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati kesembuhan terjadi. Segala yang membuat sakit aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak terima kasih kau sudah sembuhkan, kau sudah pulihkan dalam nama Yesus. Bapak, aku berkati Ibu Susanti secara pribadi. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Sebab Tuhan ada, sebab Tuhan ada. Wow, Ibu Susanti, sebelum acara selesai, coba kamu WhatsApp apa yang dialami suamimu saat kita berdoa ya. Oke. Ya, Ibu Susanti buka unmute-nya. Iya, Pastor. Ya. Ibu WhatsApp. Pak, sekali kita sedang live malam kesembuhan nubuatan. Apa yang kamu rasakan detik ini? Dari jam berapa ya? Kurang lebih jam 7.32 menit.
Ya, nanti kabarin ya, segera ya. Oke. Ya, Ibu Wati, kamu tinggal di mana, Ibu Wati? Ini Ibu Wati. Ibu Wati punya anak Budi. Bu Wati tinggal di mana? Nganjuk. Mana? Nganjuk, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tuhan kau berkati Ibu Wati. Kau sertai hambamu ini. Dan biarlah Tuhan yang selalu pegang. Tuhan buka jalan, Tuhan sertai. Di dalam segala janjimu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan. Na 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 na. Aku percaya ada musisa. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Heri, katakan aku percaya ada musisa. Yang percaya malam hari ini katakan aku percaya. Ini berlaku nggak buat Ibu Wati saja, bagi semua merespon penyembahan. Ya, Hastarina, terus. Meskipun kamu pakai nick yang mungkin nick mama atau nick ibu siapapun, tapi Tuhan sedang menjamamu yang pakai nick Cecilia Hastarina. Oke, ini Ibu Susanti suami udah bisa dihubungi nih. Coba Pak Bakti, biar Abraham main keyboard, Pak Bakti bantu untuk spotlight ya. Mana nih Susanti? Ya, Susanti. Shalom, Pastor. Ya, apa respon suamimu? Suami saya kerja, Pastor. Oke, kita berdoa sebentar ya, Bapak. Pak, kita doa bareng bersama Pastor sebentar. Hamba berdoa saat ini lewat video call, tapi Tuhan tetap mengalir hebat kuasa-Mu, tidak terbatas dimensi dan media apapun. Belas kasih-Mu turun atas suami Ibu Susanti. Hamba berdoa saat ini juga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kau sembuhkan, kau sudah pulihkan. Haleluya, amin. Oke Bu, selamat ya. Nanti malam kesaksian ya Bu, kasihkan video kalau memang benar-benar terjadi, kasih video buat kesaksian, kirim ke Pak Bakti. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Siapakah selanjutnya? Ya, Ibu Emily, Malaysia.
Halo, apa kabar? Ibu tahu Pak. Kabar Ibu baik. Emily? Ya, kabar baik. Baik, puji Tuhan. Apa yang bisa awak bantu? Doakan saya dan keluarga saya yang ada punya anak satu yang itu tengah ada sakit lah, ada makan obat. Sama saya juga, untuk saya juga. Oke. Angkat tangan Ibu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Terus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah kuasa-Mu di tempat ini. Penuhilah gereja-Mu di akhir zaman, berhembus terang bright now like sting inside. Kau menyembuhkan, kau memulihkan dengan cara yang ajaib. Bahkan semua yang sedang menyaksikan di televisi, yang sedang menyaksikan di YouTube, dimanapun media, ada yang media yang besar, bahkan ada yang sedang tupang tangan, pegang layar monitor, apapun itu, kesembuhan sedang terjadi. Hari ini Tuhan jamin kesembuhan terjadi. Oh, yang angkat tangan bahkan yang menyentuh layar monitor. Oh, ada yang sampai tumbang, ada yang sampai bergetar. Wow, terus apapun sakitnya, apapun itu. Oh, bahkan yang tutup kamera, ada yang matanya merah sembuh seketika. Wow, dahsyat. Sembuh. Pendarahan stop. Sakit kepala stop. Stop. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sikata karaba. Sembuh. Shigararaba kurapa kata karaba sikata karaba. Sembuh. Sikata karaba sembuh. Dalam nama Yesus. Sikata karaba sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Urapilah, membuslah, mengalir, na. Yes. Ya, berhembuslah sekarang, berhembuslah
di YouTube, Tuhan gerakkan hati saya untuk berkata, yang sakit sentuhlah monitor. Gak usah bertanya, di mana saja. Seperti wanita pada 12 tahun, asalku jamah coba maka aku sembuh. Orang bilang berkuasa ya Tuhan. Rasakan. Bukan saya minta, Tuhan yang kasih tahu. Kesembuhan tiba-tiba nih, healing move time. Yang sudah merasakan zaman Tuhan boleh chat, tulis apa yang kau rasakan dari sebelumnya dan setelahnya apa. Wow, saya demam dan sudah berkeringat. Wow. Orang bilang pernapasan saya mulai enak, tidak sesak dan keringan. Ya. Naikkan nada setengah. Penuhilah kami. Wah, saya nggak bisa baca yang di YouTube, tapi saya percaya sudah banyak kesaksian nanti ini. Berhembuslah, bahkan yang setiap kena roh jahat, yang kerasukan, yang terikat, dilepaskan. 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 Rabakata karamba sikata karamba. Sikata karamba sikata karamba sikata karamba sikata karamba. Yang perlu urapan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bertindak. Ya Allah, bila sekarang
seseorang di YouTube, kau pakai kaos seperti warna terang. Ada 2-3 warna dengan corak di situ. Kau sedang bergumul tentang keretakan rumah tanggamu. Jika kau orangnya, boleh segera masuk ke Zoom. Karena ada sesuatu dalam tenggorokanmu yang mau Tuhan sembuhkan. Beda berapa detik Abraham antara Zoom dengan YouTube? Lebih 10 detik. Jadi 10 detik ke depan baru masuk ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Kau sungguh baik dan bersedia menyembuhkan. Tuhan, Engkau baik dan mau menyembuhkanku. Tuhan, Engkau baik dan mau memulihkan. Oh Yesus, Kau bersedia melakukannya. Tuhan, Engkau baik dan bersedia menyembuhkanku. Tuhan, Engkau baik dan mau memulihkanku. Terima kasih. Terjadi mukjizat. Malam hari ini hamba-Mu rindu melihat banyak orang dijamah Tuhan. Banyak orang dipulihkan. Bahkan yang gak bisa duduk, bisa duduk. Yang gak bisa berdiri, bisa berdiri. Bahkan mukjizat seketika terjadi. Oh Tuhan, Engkau baik dan mau menyembuhkanku. Tuhan, Engkau baik dan memulihkanku. Tuhan, Engkau baik dan mau menyembuhkanku. Engkau baik dan ku percaya. Setiap anak yang susah bicara atau terlambat bicara, termasuk beberapa Fernando, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bahkan yang Asenti, bahkan yang sering penyakit khawatir, penyakit takut, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan, Engkau baik dan mau menyembuhkanku.
mau menyembuhkan. Engkau baik dan aku percaya. Wow, Tuhan Yesus baik. Tuhan dahsyat. Oke, lanjut selanjutnya. Wah, ini masih sampai malam nih. Yang Franciscus Latang. Berapa? mana orangnya? Ya, sama pastor. Shalom. Wah, Oke. mukanya kayak Toto Terawan kamu ya. Siapa pastor? Muka kamu mirip Toto Terawan. Oh, ya. Hanya beda kubis kamu aja yang manja. Oh, ya pastor. Oh, apa yang bisa saya bantu, Pak? Pastor, mohon doa untuk kesembuhan saya, pastor. Kamu sakit apa? Sakit. Menurut dokter ini saluran kencing. Pastor. Saluran kencing. Oh, kalau saluran itu bisa pakai dibersihkan. Kalau saluran pipa kan bisa bersih, Pak. Nah, kalau kamu kenapa? Kurang nggak bisa kencing atau kencing susah? Kalau malam sering bangun, pastor. Sering bangun. Ya. Oke, terus? Terus saya juga ada masalah dalam rumah tangga, pastor. Kenapa? Ya. Keretakan rumah tangga. Iya, ya pastor. Kenapa? Istri pergi atau kami mau pergi? Istri yang pergi, pastor. Kenapa? Sebel kamu? Iya. Kenapa kamu selingkuh? Enggak kan? Tidak, pastor. Hah? Tidak. Terus kenapa istri pergi? Dia kan alasannya karena saya sakit, pastor. Oh, karena kamu sakit. Iya. Oh. Ya. Siapa nama istri kamu? Maria Safia. Maria. Ya. Oke, hamba berdoa untuk Pak Franciscus Latang. Tuhan, apa yang sudah satukan oleh Tuhan, bahkan janji pernikahannya dalam suka dan duka, senang ataupun sedih, tetap bersama-sama untuk saling memperlengkapi, saling mengasihi Tuhan. Bapa, hamba minta belas kasihan-Mu tarik kembali suaminya, supaya sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mencintai dalam suka dan duka. Kau sembuhkan, malam ini bisa tidur, bisa pagi bisa kesaksian di morning blessing bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah memulihkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih, pastor. Sudah sembuh. Yuk lanjut. Hamba berdoa juga untuk Samuel, anak Samuel. Untuk Samuel bisa dapat pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dengar engkau orang tua, anakmu Samuel dapat pekerjaan. Tidak ada mustahil. Juga yang bernama ada tontonnya itu. Tony, bernama Tony. Tuhan juga sembuhkan bagian lengan yang sakit akibat kecelakaan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, lanjut. Cecilia. Shalom. Apa yang bisa saya bantu? Pastor Thomas, saya mohon didoakan Ya. untuk kesembuhan sakit saya, dan saya mohon untuk ada pelepasan karena saya tuh bisa merasakan sakit orang lain, dan saat ini pun saya sedang kesakitan, merasakan kesakitan sakit dari kakak saya di beda kota. Oh, berarti kamu kebuka ya, kamu yang pakai indigo berarti ya? Apakah saat ini saya sedang perut saya dari apakah kamu ada keturunan bagaimana? begitu? Kamu punya orang tua bisa merasa begitu? Kalau dalam keluarga dari bapak almarhum bapak ibu sampai kakak dan adik hanya saya yang bisa.
Kamu sudah menikah belum? Saya tidak menikah. Tidak menikah ya? Oke. Ini ada sesuatu yang saya patahin ya. Oke. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya tepatnya dari saat kakak saya sebelum menjalani kemo, saya selalu yang merasa kesakitan, Pastor. Dan kakak saya tidak merasakan itu. Saat ini saya dari tadi menahan, makanya saya ambil Pak guling untuk tahan perut saya. Saya kesakitan di perut dan pinggang saya. Kamu suka semedi? Maksud saya semedi meditasi. Meditasi? Iya. Sometimes. Meditasimu apa? Baca doa-doa yang sudah ada di pikiran kamu ya? Saya lebih kepada masuk dalam ruang hening saja, Pastor. Jadi saya pusatkan pandangan saya di pikiran. Iya, dan saya menenangkan batin pada saat saya merasakan sakit. Saya hanya melakukan itu untuk pengalihan rasa sakit. Oke, waktu kamu mengheningkan meditasi itu, kamu ada merasa nggak Pak yang masuk ke Roh Kudus tapi roh-roh lain? Saya tidak merasakan apapun, hanya saya memang tenang. Saya bisa masuk di satu titik di tengah mata yang saya pusatkan itu. Pelan-pelan saya melihat cahaya dan terus cahaya terang. Pada saat saya penuh melihat cahaya itu, saya tenang dan saya bisa mengalihkan rasa sakit saya. Oke, memang ini apa ya? Ini gimana saya bicaranya? Nanti saya akan ajarkan tentang hal begini dalam khotbah saya, ya. Khotbah secara lingkungan kita saja, bahwa memang ada satu fenomena yang meditasi sepertinya cara Tuhan tapi bukan dari Tuhan, yang akan membuka peluang roh jahat bisa masuk, saudara. Anda paham, saudara? Ya, Anda paham ya? Ini sangat mungkin nanti saya ngomong lebih dalam akan diprotes ya. Ada yang pro dan kontra, tapi iman kami Kristen ini meditasi tipe begini memang tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mengosongkan pikiran atau terfokus kepada satu titik, itu nggak pernah. Saya sebagai hamba Tuhan yang diberi karunia kenabian mungkin, atau bisa seperti ibu ini dikatakan, tapi saya nggak pernah mengkosongkan pikiran. Tapi kita ini lebih fokus kepada penyembahan hadirat ya. Oke Bu. Oh rapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Segala roh api asing apatah kau hancurkan dalam nama Yesus. Yang membuat sakit keluar, 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 keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, pulih, pulih. Bahkan yang saat ini juga saat berdoa, yang sedang sakit rahang dada, bahkan yang ada benjolan di ketiaknya, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Kau berkati sehingga
Astarina. dalam Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Amin. Wow. Coba Bu, bangun Bu, bangun Bu. Kamu udah sembuh Bu. Coba rasakan. Itu puang itu. Coba lepas. Coba rasakan sekarang. Enak. Yes, Pastor. Enak kan? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Dan nanti saya berdoa, Bu, ikut saya Bu, ikut saya Bu, ikutin Bu, Ibu Astarina. Aku patahkan, Aku patahkan, aku hancurkan aku hancurkan dalam nama Yesus. dalam nama Segala Yesus. metode yang salah, Segala metode yang salah, aku putuskan dalam nama Yesus. aku putuskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin, Haleluya. Amin. amin. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dautoni di channel Kristen Konspiratif. Dan juga saya meminta maaf karena baru upload lagi sekarang karena saya sibuk mengerjakan yang lain. Dan juga sebelum saya mengakhiri video ini, saya membacakan ulang renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di Bilangan 21 ayat 8 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Tiap orang yang dipagut akan tetapi melihatnya akan tetap hidup." Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.